Pernah saya sholat, ada orang baca, saya hampir ketawa, tapi dalam sholat, nanti sholat saya batal. Jadi dia baca, wa ammas sa'ila fala tanhar. Bukan pakai ha, harusnya kan pakai ha kan? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak. Tapi dia ganti ha dengan ha. Kalau dengan ha itu, adapun orang minta-minta fala tanhar, jangan kau sembelih. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait masalah video yang saya upload sahabat ya, yang mana Habib Umar bin Hafiz, di saat itu beliau sedang mengimami sholat berjamaah. Kritikan saya sahabat ya tentang Habib Umar bin Hafiz ini, memang bacaannya itu menurut saya memang kurang pas. Karena sahabatnya saya juga sering mendengar tilawah-tilawah yang dilantunkan oleh beberapa qori di Indonesia ini, dan tentunya saya bisa menilai mana bacaan yang pas dan mana yang kurang pas. Dan salah satunya sahabatnya yaitu Habib Umar bin Hafiz ini membaca Al-Quran itu tidak tartil, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sahabatnya di dalam surat Al-Muzammil bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu secara tartil. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar kita membaca dengan suara yang merdu tentunya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Al-Hakim mensahihkannya. Dan tentunya sahabatnya, kedua dalil tadi, yang mana itu perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW agar kita membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan suara yang bagus tentunya. Dan ironisnya lagi sahabat ya, banyak netizen yang mengatakan bahwa saya kurang beradab kepada ulama. Tentunya pendapat netizen itu salah sahabat ya. Mengkritik segala sesuatu itu belum tentu kita membenci sahabat ya. Dan saya juga menghormati beliau ini karena beliau ini adalah seorang Habib, yaitu dikenal dengan zuriat Nabi. Dan apalagi sahabatnya kalau beliau ini menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentunya saya akan sangat-sangatlah menghargai dan menghormati beliau ini. Dan menyangkut masalah kritikan tentang bacaan Quran Habib Umar bin Hafiz ini sahabat ya, itu memang ada beberapa YouTuber yang mengkritik tentang bacaan beliau ini tentunya. Dan kita sebagai seorang muslim itu harus mengatakan yang jujur. Apabila itu salah, maka kita katakan itu salah, dan apabila itu benar, maka kita katakan itu benar. Dan begitulah sifat seorang muslim tentunya. Jika para sahabat semua tidak percaya, silahkan sharing sahabatnya di beberapa YouTuber tentang kritikan bacaan Habib Umar bin Hafiz ini. Dan jujur sahabat ya, saya sebagai seorang muslim itu lebih senang mendengar tilawah-tilawah yang merdu dan tartil, karena itu lebih menusuk ke dalam hati, seperti yang dilantunkan oleh anak-anak ini sahabat ya, yang mana di sini seorang anak mengimami sholat berjamaah. Coba kita simak videonya.
Dan terkait masalah tajwid di dalam sholat sahabatnya, atau kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran di dalam sholat, apakah sholat itu diterima atau tidak? Nah, itu yang membuat saya ragu sahabatnya. Dan di sini saya akan coba tampilkan ceramah dari Ustadz Firanda, yang mana beliau ini membahas tentang masalah tajwid. Apakah orang yang bermakmum di belakang imam yang bacanya salah, itu sholatnya sah atau tidak? Coba kita simak videonya. Dan sekalian ini penutup dari saya sahabat ya. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan sekali lagi sahabat ya, terkait masalah video kemarin itu bukan masalah ujaran kebencian, tapi hanya sebatas kritikan. Jadi untuk para netizen jangan pada sewot ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menunaikan ibadah saat kita menunaikan ibadah salat dengan bacaan-bacaan yang kurang tepat tajwid dan makhraj hurufnya, apakah salat kita diterima oleh Allah? Orang berusaha belajar tajwid, meskipun dia dia bacaannya susah, wa huwa syaqun alaih, dia waktu baca merasa sulit, tetap dapat pahala. Tapi dia berusaha belajar, bukan biarkan aja dia susah tajwidnya rusak, ya. Tidak, dia tetap berusaha. Allah Maha tahu dia sudah berusaha, ya. Makanya disebutkan dia mendapatkan apa? Pahala belajar dan pahala mengalami kesulitan tersebut, ya. Maka dia berusaha tetap belajar, ya. Sambil belajar, sholatnya tetap sah, insya Allah. Allah beri udzur, Allah Maha tahu, ya. Yang kalau sholatnya tidak sah itu sengaja misalnya merubah huruf, ya, padahal dia tahu itu salah, tapi dia sengaja, ini bisa membatalkan sholat, ya. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan tidak ngerti, apalagi orang-orang ajam, bukan orang-orang Arab. Saya berapa kali dapat imam seperti itu, tapi gimana baca Al-Fatihah salah? Dia sudah berusaha, dia kemampuannya seperti itu, terus pede jadi imam. Kadang-kadang seperti itu, ya. Pernah saya sholat, ada orang baca, saya hampir ketawa, tapi dalam sholat, nanti sholat saya batal. Jadi dia baca, wa ammas sa'ila fala tanhar. Bukan pakai ha, harusnya kan pakai ha kan? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta-minta jangan kau bentak. Tapi dia ganti ha dengan ha. Kalau dengan ha itu, adapun orang minta-minta fala tanhar, jangan kau sembelih. Berarti kalau pukul enggak apa-apa. Kan bahaya itu, kalau sengaja sholat batal, berarti merubah Al-Quran, tapi dia nggak sengaja, dia nggak ngerti. Saking fasihnya, ha dibaca ha, ya, nggak ngerti mau diapain. Ya, banyak orang seperti itu, dan mereka dapat uzur karena mereka tidak bisa, mereka sudah berusaha, ya, mereka sudah ada disebutkan sebagian ulama, saya pernah dengar, dia tidak fasih mengucapkan shin, antara shin dengan sin, sering terjadi ini, karena mungkin bentuk giginya atau apanya, ya, kurang fasih sehingga tidak sulit mengucapkan shin atau sin. Ada seorang teman, masya Allah, pakar tajwid, bahkan dia belajar di salah seorang pakar tajwid di kota Madinah, ya, yang pakar tajwid tersebut punya sanad dan luar biasa terkenal. Saya tidak ingin sebut namanya, tapi dia sangat terkenal, dan dia termasuk ulama yang dipilih oleh Mujamma' percetakan Quran Malik Fahad. Jadi yang bisa diterima jadi muridnya setiap tahun cuma sedikit, kalau nggak salah 5 orang atau berapa orang. Banyak teman-teman mahasiswa yang hafid Quran mendaftar tidak diterima. Ada salah seorang teman kita diterima, masya Allah, dan dia nyetor Al-Quran sampai selesai. Ya, saya tidak ingin sebut namanya, takut dia riak, ya. Intinya dia datang kepada saya, Ustaz, saya mau tanya Ustaz, jadi gigi dia itu agak keluar dikit aja gini, ada di sini di mana gitu. Jadi kalau dia bilang shin kurang fasih, kenapa? Ada hawanya yang keluar. Jadi lubang gigi itu keluar sedikit kurang. Bener ini. Sampai gurunya bilang kau shinnya kurang fasih, padahal yang lain hurufnya fasih. Cuma dia shinnya kurang bagus, kenapa? Karena ada harusnya hawa tertahan keluar dari celah tersebut. Makanya boleh enggak Ustaz saya perbaiki gigi saya, subhanallah. Ya, gara-gara untuk memfasihkan huruf apa? Shin. Nah, bagaimana kalau orang giginya kebuka semua? Gimana mau menyebutkan shin? Ya repot. Shinnya nggak bisa fasih. Ya, lubangnya banyak, repot. Jadi maksud saya ada orang yang berusaha dengan fasih tapi dia tidak mampu. Maka banyak saudara-saudara kita yang mereka belum fasih tajwidnya dan banyak salah-salahnya, tapi insya Allah diberi udzur oleh Allah karena dia sudah Sudah berusaha. Yang penting dia berusaha memperbaiki bacaannya.